Dulu juga Pak Jokowi, bahkan pemerintahan di era Pak Jokowi mengatakan, katanya Pak Jokowi sudah merealisasikan janjinya tentang 10 juta lapangan kerja, bro. Ya kan, itu kalau kata Bos Iwai berak gitu kan, karena sama sekarang seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo melalui wapresnya tuh, ya kan, yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, bro. Mana, bro, itu 19 juta lapangan pekerjaan gitu kan. Halo, bro, kembali lagi bersama gua Bos Iwai. Ini udah lama gitu kan Bos Iwai jarang nge-live, bro, ya, karena sibuk ngelamar kerja gitu kan. Nah, ini ngomong-ngomong soal kerja gitu ya, bro, ya, dan ini disesuai dengan thumbnail Bos Iwai aja gitu ya, bro. Karena bagi Bos Iwai dan juga judulnya gitu kan. Makin kesini ini Bos Iwai bicara di tempat dimana Bos Iwai tinggal gitu kan. Bos Iwai tinggal itu di Kabupaten Bogor gitu kan, Kecamatan Gunung Putri, perbatasan langsung dengan Kecamatan Jati Asih, Kabupaten Bekasi itu, ya kan, Kecamatan Bantar Gebang, ya kan. Dimana di seberang tempat Bos Iwai tinggal itu banyak kawasan industri, bro, banyak pabrik-pabrik gitu kan. Tetapi gitu kan, itu juga banyak pabrik yang tutup, bro, iya kan. Jadi di Bantar Gebang sini nih, deket TPA gitu kan, tempat pembuangan akhir gitu kan, itu sekarang banyak pabrik yang bangkrut dan banyak pengangguran baru, bro, ya. Karena banyak teman-teman Bos Iwai yang pada akhirnya gitu kan itu diberhentikan kerja, bukan karena di PHK gitu kan secara sepihak, tapi karena pabriknya bangkrut. Makanya kemarin tuh banyak tempat Bos Iwai itu teman-teman Bos Iwai itu yang ikutin job fair di Bekasi gitu kan, di Cikarang, bro. Karena kalau dari sini, dari tempat Bos Iwai itu ke Cikarang itu cuma setengah jam gitu kan, ke lokasi kemarin dimana ada bursa kerja yang dibuka di Cikarang itu, bro, ya. Dan itu hampir semua teman-teman Bos Iwai nggak ada yang lulus, bro, ya. Padahal udah bayar masuknya 20.000 katanya, ya kan. Terus bayar parkir juga goceng, bro, ya. Karena kemarin katanya di menurut berita yang beredar gitu kan, itu hampir 25.000 sampai 30.000 para pemuda, bro, ya, yang ngelamar kerja, ya kan, yang mengadu nasib di situ, bro, ya. Meskipun banyak yang gagal itu, tapi para anak muda di tempat Bos Iwai tetap semangat gitu ya, bro, ya. Dan ini tentu gitu kan sangat memprihatinkan, bro, ya. Karena Bos Iwai ingat gitu kan, di Pilpres kemarin itu wakil presiden kita tuh, ya kan, Bapak Gibran Rakabuming Raka, itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, bro, ya. Dan mestinya kita sebagai masyarakat, apalagi kalian yang memilih Prabowo Gibran gitu kan, itu kalau menurut Bos Iwai itu kalian harus tagih, bro, ya kan, janji lapangan kerja tersebut, bro. Karena ini tadi beritanya Bos Iwai baca gitu kan, ini se Asia Tenggara nih pengangguran itu paling banyak di Indonesia, bro, ya. Itu terus naik terus, bro. Menurut survei terakhir gitu kan, di era kepemimpinan terakhir Presiden Jokowi, itu pengangguran naik, sekarang makin naik lagi, bro, ya. Di bawah kepemimpinan Prabowo ini, kalau menurut judul Bos Iwai gitu kan, ini makin gelap, bro, ya. Indonesia ini makin gelap. Ini Bos Iwai itu bergaul, bro, ya, sama teman-teman itu, sama tukang dagang, ya kan, sama para pekerja gitu kan, itu semuanya ngeluh, bro, sepi. Sekarang itu para pedagang itu, ya, dia dagangannya habis nih, iya kan, tapi itu habis karena itu porsinya dikurangin, bro. Tadinya dia itu stok 100 porsi gitu kan, karena nggak laku, iya kan, sekarang jadi tinggal 20 porsi, 30 porsi. Kenapa? Karena nggak ada orang jajan, bro. Kenapa nggak ada orang jajan? Karena sekarang orang-orang yang kemarin jajan itu pada nganggur. Karena tadi tuh, karena di sini di tempat Bos Iwai itu mayoritas para karyawan gitu kan, karena dipecat-pecatin, bro. Pabriknya banyak yang bangkrut. Kalau teman-teman suka baca berita nih, ya kan, itu bahkan banyak retail Alfamart itu pada tutup, bro. Dan di tempat Bos Iwai juga banyak yang udah tutup. Itu artinya apa? Itu artinya ada pengangguran baru, dan ini harus diselesaikan, bro. Sama siapa? Sama pemerintah, bro. Iya kan, nanti kalau Bos Iwai ngomong begini nih, katanya anti NKRI, anti pemerintah, benci sama pemerintah, benci sama Gibran tuh. Padahal hak kita sebagai rakyat adalah tagih janji pemerintah, bro. Kan itu, bro, iya kan, esensi kita hidup
negara yang katanya demokratis tuh. Ya kan, jadi masyarakat itu harus menagih, bro. Ya, jadi Bos Iwai kadang suka geli gitu kan. Kalau ada orang-orang yang hidupnya belangsak, ya kan, tiap hari menderita, tapi masih tepuk tangan, muji-muji pemerintah. Itu ciri-ciri masyarakat tolol. Kalau kata Bos Iwai, ya bro, itu kan pemerintah itu memang tugasnya itu untuk mensejahterakan masyarakat, bro. Ya, mereka itu digaji untuk mensejahterakan masyarakat, bro. Rakyat miskin terutama. Dari itu tujuan negara kita berdiri itu, bro, ya. Tujuan negara Indonesia itu berdiri itu cuma dua, bro, iya kan, entaskan kemiskinan, iya kan, rawat fakir miskin, cerdaskan kehidupan bangsa, bro. Kalau makin kesini ini nih yang tadi Bos Iwai sebut, iya kan, banyak rakyat yang miskin belangsak tapi masih tepuk tangan, bro, masih muji-muji pemerintah, iya kan. Itu artinya nggak ada masyarakat yang cerdas, malah masyarakat yang tolol yang banyak. Itu artinya pemerintah gagal di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bro. Makin kesini makin banyak pengangguran, itu juga berarti pemerintah gagal, ya kan, di dalam mengentaskan kemiskinan, bro. Itu kalau menurut Bos Iwai, bro. Karena Bos Iwai jujur aja, bro, ya kan, itu jengah gitu, bro, ya, jengah. Apalagi dulu juga Pak Jokowi, bahkan pemerintahan di era Pak Jokowi mengatakan, katanya Pak Jokowi sudah merealisasikan janjinya tentang 10 juta lapangan kerja, bro, ya kan. Itu kalau kata Bos Iwai berak gitu kan, karena ya kalau para menteri, para pemerintah pasti mengakui katanya berhasil, sudah memenuhi janjinya, padahal itu omong kosong, bro. Sama sekarang seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo melalui wapresnya tuh, ya kan, yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, bro. Mana, bro, itu 19 juta lapangan pekerjaan gitu kan. Karena faktanya pengangguran makin bertambah, khususnya di Provinsi Jawa Barat, ya kan, sebagai salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak gitu ya, bro. Itu penganggurannya makin naik, bro, ya kan. Bahkan se-Asia itu Indonesia paling tinggi angka penganggurannya, bro. Ya, ini kalian masih tepuk tangan, bro. Itu gila, bro, kalau menurut Bos Iwai, bro, ya. Terus tadi juga Bos Iwai baca berita, bro, itu di Kalimantan apa, ya kan, itu ada anggota polisi yang ketahuan nih makin narkoba, itu dihukum cuman suruh sholat. Anjir, cuman suruh sholat, bro. Ya, itu artinya, bro, bahkan penegakan hukum di kita itu bener-bener amburadul, bro, ya. Jadi agar tidak lepas dari judul live streaming Bos Iwai malam ini, iya kan, ini menandakan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran, itu Indonesia malah semakin gelap semuanya, bro, ya. Gelap tentang ekonomi, iya kan, gelap tentang lapangan pekerjaan, gelap terhadap keadilan tuh, iya kan. Ini di mana adilnya, bro, iya kan. Polisi makin narkoba tuh. Kalau masyarakat biasa, bro, ya, itu kalau pakai narkoba, ini Bos Iwai bicara berdasarkan apa yang dulu pernah teman Bos Iwai, ya kan, ngomong gitu kan, waktu dia juga dulu pernah pakai ganja, bro, ya kan, sebelum dia tobat, ya kan. Ini udah lama. Itu teman Bos Iwai, bro, ya, tiba gara-gara dia pakai ganja, itu apa sih namanya, jempolnya itu diinjek pakai kaki kursi. Terus kursinya didudukin sama polisi yang paling gendut, yang paling gemuk, iya kan. Terus tangannya juga ditang-tangin, bro. Itu timbang pakai ganja, bro, ya. Apa namanya, ditabokin ininya nih katanya di dalam mobil kan, sebelum dia ke apa namanya, di BAP tuh. Oh, digetokin pakai gagang pistol, bro, iya kan. Itu belum lagi pas di BAP, bro, ya. Karena itu si teman Bos Iwai itu, iya kan, waktu dia ditangkap sampai ke kantor polisi, itu disiksa, bro, di dalam mobil, bro, ya. Ini gila-gilaan, bro. Makanya ini Bos Iwai ngelihat berita ini nih, ya kan, 6 polisi pakai narkoba cuma dihukum sholat, itu bener-bener sangat tidak adil, iya kan. Harusnya mereka itu disiksa, iya kan. Kan mereka kan penegak hukum, bro, iya kan. Penegak hukum itu kalau dia berbuat melanggar hukum, itu harus disiksa, hukumannya harus lebih berat tuh daripada masyarakat biasa, bro. Itu baru namanya hukum yang adil, kan begitu, bro, ya. Ini ya apa namanya, nggak ada habisnya, bro, ya, kalau kita ngebusak doang, ya kan. Menurut kalian ngebusak doang, tapi mau gimana lagi, bro, ya kan. Mau gimana lagi, kita harus berbuat apa, bro, ya kan. Satu-satunya adalah kita ya begini, bro, ya kan, mengkritik pemerintah. Harusnya semakin banyak ya Bos Iwai sih nggak muji-muji Bos Iwai, enggak gitu kan. Semakin banyak kita bersuara, bro, itu artinya membuat pemerintah itu semakin panas kupingnya, bro, ya.
Dan juga kita ini sebagai masyarakat itu menjadi alarm bro, ya, agar pemerintah itu tidak semena-mena, ya kan, tidak berani untuk korup, ya kan. Kemarin lagi rame juga sampai sekarang, ya kan, mantan menteri pendidikan gitu kan, Nadiem Makarim itu terindikasi korupsi laptop bro, ya kan. Ini beritanya mendem, ya kan. Menteri Yakut tuh, menteri agama gitu kan, sampai sekarang mendem, padahal itu diisukan dia terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, ya kan. Itu berita Ridwan Kamil sampai sekarang mendem tuh, Bang BJB bro, ya, korupsi juga bro. Ini gila nih bro, ya kan, kasus-kasus korupsi kok ini tiba-tiba beritanya mendem gitu kan. Ini bener-bener gelap ya bro ya. Sekali lagi ini malah semakin gelap itu kalau menurut Bos Iwai. Sekali lagi kalian punya pendapat, Bos Iwai juga punya pendapat ya bro ya. Silahkan ucapkan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bro. Sekali lagi yang suka dengan konten-konten Bos Iwai, jangan lupa like, komen, dan subscribe bro. Dah.